Sunan Abi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya nabiyil huda sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Daud. Kita masuk atau masih di kitab At-Taharah, masuk ke bab 99. Bab al-ghusli minal janabah. Bab al-ghusli minal janabah, bab mandi junub. Atau juga disebut ghuslul janabah, bisa disebut al-ghusl minal janabah. Min di sini min sababiyah, yaitu mandi disebabkan junub. Dan mandi disebabkan junub itu adalah suatu fardu dan kewajiban atas orang yang junub demi bisa melakukan apa? Salat dan yang semakna dengannya, yaitu tawaf. Karena salat dan tawaf itu melazimkan di antara syarat sahnya adalah taharah, dalam keadaan suci. Sementara orang yang junub tidak dalam keadaan suci. Taib, kita ada sekitar 10 hadis yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa insyaallah. Hadis ke-239. Udah ada ini ya, linki kan? Khalas? Alhamdulillah. Qal haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Haddatsana Zuhair. Haddatsana Abu Ishaq. Akhbarani Sulaiman bin Surad an Jubair bin Mut'im annahum dzakaru 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ghusla minal janabah. Jadi ini hadis Jubair bin Mut'im. Ya, para sahabat menyebutkan di sekitar Nabi SAW menyebutkan perihal mandi junub. Maka Nabi SAW kemudian memberitahukan tentang kaifiyah atau tata cara mandi junub beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa ufidu ala ra'si thalatha. Adapun aku, maka aku melakukan ufidu, afadhu yufidu. Mengapa? Apa ya? Thumma afidu min haitsu afadhu an-nas. Apa afidu? Ifadah. Ada tawab ifadah. Ya, kalau di sini seperti ifadah, yaitu seperti membasuh, menggayungkan, membasuh. Ya. Bukan mengusap. Kalau mengusap itu cuman pakai basahan kecil apa lembapan, tapi ini ifadah. Air yang banyak itu loh, menggayungkan air yang banyak gitu. Ala ra'si salasan. Kalau dulu nggak pakai gayung kan, pakai ini, iya. Ya, makanya dikatakan di sini wa asyara biyadaihi kiltaihima. Maka kemudian disyaratkan dengan kedua tangannya, gini. Afidhu. Ya dulu nggak ada shower, makanya pakai ifadhu, pakai tangan dulu. 239 ya. Menuangkan itu yang lebih ini. Tapi yang dituangkan air gitu banyak gitu. Ya. Ini diantara, ini ringkas, nanti akan ada lagi insyaallah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim juga. Jadi begitu cara beliau, ifadah ala ra'si thalathan. Asalnya mandi junub kayak gitu, dari atas. Ya. Tapi nanti akan ada lebih lengkap tata caranya supaya enggak terpisah-pisah ya. Ini disebut ifadah. Baik, ala ra'si thalathan. Menggayungkan atau apa tadi? Menyiram. Menuang.
Ada dua kemungkinan di lafal, makna dari lafal ifadha ala ra'si thalathan. Kemungkinan pertama, lafal ini menunjukkan bahwasanya beliau saat itu hanya sedang ingin membasahi kepala saja, yaitu sya'ar dan jilidnya, sya'ar rambut dan kulitnya. Itu yang kemungkinan pertama. Ya. Dengarkan, kalau misalnya kita mandi junub, basahin dulu kepalanya 3 kali sampai ke manabit asy-sya'ar, yaitu sampai ke kulitnya, supaya kena semua gitu loh. Fokus di situ, karena kalau mujmal global aja khawatirnya nggak sampai ke kulit kepala, apalagi yang rambutnya panjang. Itu ihtimal al-awwal. Ihtimal al-thani, bahwasanya ifadahnya Nabi SAW 3 kali ini adalah untuk tauzi', untuk dibagi-bagikan ke seluruh badan. Ya, untuk dibagikan seluruh badan. Apa maksudnya? Lihat di sini, thumma ufidhu amma ana fa ufidhu ala ra'si thalathan. Itu maksudnya sebagian ulama, dan ini pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, bisa jadi ini maksudnya adalah satu ghurfah. Ghurfah itu apa? Cidukan. Satu cidukan li ra's, satu cidukan li syaqqil aiman, baik ra's terus ini, dan satu cidukan untuk lil aisar. Paham enggak? Berarti 3 cidukan ini mencukupi untuk seluruh tubuh, itu maksudnya. Dan cidukannya pakai ini, tangan. Pertama kepala nanti kan di sini nih. Kemudian disunahkan ke kanan dulu, ya, ke kanan. Itu kemungkinan kedua dari amma ana fa ufidhu ala ra'si thalathan. Ya. Walaupun wallahu alam, sepertinya yang dimaksud di hadis ini adalah yaitu awal-awal mandi junub, sebelum semuanya kepalanya 3 kali dibasuh. Ya, wallahu alam. Taib, hadis 240 berikutnya. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, haddatsana Abu Asim an Hanzalah an al-Qasim an Aisyah qalat. Jadi hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati da'a bi syai'in nahwa al-hilab. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi karena junub, maka da'a bi syai'in nahwal hilab, maka beliau akan menyuruh orang untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan al-hilab, yaitu semacam hilab maksudnya. Semacam hilab. Apa itu hilab? Hilab adalah suatu wadah. Dan hilab ini dekat lafalnya dengan halib. Dan halib itu adalah susu perasan. Maka ibaratnya dia adalah semacam ember atau baskom yang biasa digunakan untuk nampung apa? Susu perasan. Kalau sapi kan diperas atau kambing diperas, kan bawahnya ada baskom pakai ini kan, wadah gitu. Hilab. Ma yuhlabu fihi, itu. Yaitu apa yang seseorang minum, apa namanya? Susu perah darinya. Itu hilab. Taib, namun di sini sebenarnya beliau mandi junub, kemudian beliau minta istrinya atau salah satu sahabatnya untuk datangkan kepada saya hilab, yaitu bejana-bejana atau wadah-wadah air, berisi air. Ya, fada'a bima'in nahwa hilabin. Ya. Fada'a bi syai'in nahwa hilab. Tapi yang ajaibnya, dan ini dipertanyakan oleh sebagian dari ulama, Al-Imam Al-Bukhari menganggap bahwasanya ini hilab, ini adalah jilab atau jullab. Entah karena teksnya yang berbeda atau gimana, ada tambahan titiknya, jullab. Dan jullab itu adalah ma'ul warad farisi mu'arrab, yaitu air mawar dari Persia, beraroma Persia. Jadi kalau bahasa parfumnya apa? Persian rose gitu. Ya.
Yang mana kalau air mawar itu memang tidak bisa dipakai mandi junub kecuali untuk pelengkap saja. Mandi junub harus dengan air suci mencucikan, sementara air mawar tidak. Sampai Imam Bukhari memberikan bab di kitab sahihnya, yaitu dalam Sahih Bukhari, bab man bada'a bil hilabi awit tibi 'indal ghusl. Bab orang yang memulai mandi junub dengan hilab, yaitu dengan ember-ember air, dengan baskom-baskom air, atau dengan tib, atau dengan wewangian ketika mandi. Ya, wallahu alam. Tapi faedahnya juga ada faedahnya dari pembaban Imam Bukhari, bahwasanya diperbolehkan orang yang mandi junub untuk pakai sabun, karena sabun ini searah dengan tib. Paham? Ya, searah dengan tib, searah dengan parfum atau wangian. Ya, gitu ya. Searah dengan parfum atau wangian. Kalau memang ulama menyamakan manzilah parfum wangian dengan sabun, maka begitu pula bagi orang yang sedang berumrah atau sedang dengan pakaian ihram, maka nggak boleh juga pakai sabun, karena sabun dianggap semanzilah dengan tib, wangian. Tapi memang pada asalnya tidak ada masalah selama dia juga memakai air suci mencucikan, dia nggak apa-apa pakai parfum kemudian atau sabun. Fa akhadha bi kaffihi, maka beliau kemudian mengambil dengan kaf. Fa bada bi syiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar. Kemudian beliau mulai juga mandi junub itu dari bagian kanan kepalanya, kemudian bagian kiri kepalanya. Thumma akhadha bi kaffaihi fa qala bihima ala ra'sihi. Kemudian beliau mengambil dua kafnya dan beliau membasuhkan itu ke kepalanya. Berarti ini masuk tiga. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwasanya maksud di hadis sebelum tadi amma ana fa'ufidu ala ra'si salatan, itu maksudnya ada 3 kali, yaitu kanan, tengah, kiri gitu. Ya. Kalau mau lebih sunnah ya pakai tangan, ikhwan. Antum mandi junub pakai tangan. Anak pikir orang sekarang susah kayak gitu karena udah punya gayung. Apalagi udah punya shower, dah susah. Ya. Kalau pakai shower gimana untuk dapat ini? Ya sulit dapatnya. Kecuali kalau ada shower antum giniin lagi. Terus ya itu nggak ngapain kayak gitu. Si para kokok tuh ngapain? Hah? Iya, udah ada shower ini, di shower ini malah kayak gini, bukan kenain dirinya kan enggak. Ya fadhol, enggak apa-apa kayak gitu. Cuman ini kan udah, kalau zaman modern udah ada shower. Tapi gimana kalau misalnya dia udah mulai kanannya dulu? Paham nggak? Kanan dulu, terus kiri, terus baru seluruh badan tengah. Apakah musibus sunnah? Dia musib atau tidak? Ghair musib. Apa arti musib? Dapat sunnahnya gitu loh. Musib ya. Kalau perempuan yang dapat artinya apa? Musibah. Nah, apakah dia musibus sunnah atau enggak gitu loh? Pas mandi junub dia pakai shower. Terus dia mulai dengan kanan dulu, dia mulai dengan kiri dulu. Di sini dilihat dari illat. Di hadis ini lihatlah dari illat yang disebut oleh fuqaha. Kalau misalnya kata para fuqaha antum ikut dengan illat bahwasanya ini tanpa ada illat, enggak ada illatnya, maksudnya hikmahnya itu udah Allah Ta'ala yang tahu. Ini sifatnya ta'abbudi. Kalau sifatnya ta'abbudi berarti pakem harus dengan tata cara persis dengan Rasulullah SAW untuk mendapatkan sunnahnya. Walaupun tidak dengan tata cara Rasulullah tetap sah, tapi tidak musibus sunnah, tidak dapat kena sunnahnya. Itu kalau kita katakan bahwasanya masalah kanan dan kiri ini tidak ada illatnya. Melainkan ini sifatnya tauqifi, bukan ijtihadi taufiqi khalas. Enggak ada illat. Tapi kalau kita katakan illatnya ada, yaitu afdhaliyatu al-yumn, yaitu keutamaan memulai afdhaliyah al-bada'ah bil yumna, keutamaan memulai dari yang kanan, maka illatnya dapat untuk yang showeran kemudian kanan dulu dapat dia illatnya. Karena illatnya adalah apa?
Memulai dari kanan, keutamaan memulai dari kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yujibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah SAW menyukai tayammun, memulai apa-apa dengan kanannya. Thumma akhadha taib. Kemudian hadis 241. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Abdurrahman yani ibn Mahdi, an Zaidata ibn Qudamah, an Sadaqah, haddatsana Jumay' bin Umair, ahadu bani Taimillah bin Tha'labah, qala dakhaltu ma'a ummi wa khalati ala Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Jumay', aku pernah berkunjung bersama ibuku dan bibiku dari ibuku, berkunjung ke Aisyah radhiyallahu anha yang pada ketika itu Rasulullah SAW sudah wafat. Fasa'alatha ihdahuma. Maka kemudian afwan, ini bisa jadi Rasulullah SAW ada ya? Ya. Atau tidak? Allah alam. Ya. Allah alam. Nah, sepertinya Rasulullah SAW sudah wafat ketika itu. Ya. Fasa'alatha ihdahuma. Maka salah seorang dari keduanya bertanya kepada Aisyah. Fa'il dari sa'alat di sini adalah yaitu ta'nits yang menunjukkan refernya ke ihdahuma. Fa'ilnya ihdahuma, ihda. Imma fa'ilnya ibunya, imma fa'ilnya adalah khalahnya, ya tantenya, bibinya. Maka berkata ibunya atau bibinya, kaifa kuntum tasta'una 'indal ghusl? Kalian biasanya gimana mandi gitu. Kalian di sini maksudnya engkau kan engkau kan adalah ummul mukminin, istri Nabi, bagaimana Rasulullah SAW mandi? Maka Aisyah menceritakan, karena Rasulullah SAW yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah SAW wudu dulu sebelum mandi junub, seperti wudu seperti mau salat. Ya. Zahirnya dari kalimat tawadda wudu'ahu lis-shalah, zahirnya adalah kakinya juga. Itu semuanya persis seperti wudu mau salat. Zahirnya kan gitu. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa saya kaki diperbolehkan untuk diakhirkan nanti. Hah? Setelah mandi? Oh, enggak. Suara kayak suara anak kecil ya. Bukan setelah, ya dia yang di tengah di pas ini, pas mandi total itu. Kakinya juga kan kena juga. Ada yang berpendapat begitu, tapi zahirnya hadis ini kakinya juga kena dulu. Oke. Thumma yufidu ala ra'sihi 3 marrat. Kemudian dia yufid. Bukan yufid TV, bukan. Yufid yaitu menuangkan ke kepalanya 3 kali. Ini menuangkan tadi ada 2 ihtimal ya. Imma menuangkan hanya kepala saja, sya'ar saja, berarti semuanya. Nih misalnya gini nih. Dituangkan. Sampai manabitus sya'ar juga kena. Tuangkan lagi sampai 3 kali supaya memastikan semua di kepala kena, karena ini paling sulit kena layar semuanya. Kecuali yang gundul ya. Nah, atau ihtimal yang kedua kata Ibnu Hajar tadi apa? Kanan, maksudnya ini kanan, kiri, tengah, gitu. Ada 2 kemungkinan gitu. Ada 2 pendapat. Wa nahnu nufidu ala ru'usina 5 min ajli dhafr. Dan kami menuangkan ke ru'us. Apa itu ru'us? Ke kepala-kepala kami, yaitu akhwat, ummahat, yaitu perempuan, 5 kali. Karena apa? Karena adanya dhafr. Apa itu dhafr, ikhwan? Yang perempuan punya dhafr biasanya. Semacam ikatan-ikatan. Kayak ikatan-ikatan di rambut perempuan. Apa hukum laki-laki pakai dhafr? Ya, ini pendek banget, rambutnya di sini doang, terus di belakang ada kunciran gitu.
Apa hukumnya kayak gitu, ikhwan? Dan ada ikhwan pengajian kayak gitu. Allah musta'an. Wallahi jelek bagi di mata anak pribadi ya. Jelek sekali. Kadang-kadang ada panitia begitu lagi. Jelek. La yanbaghi, la yaliq, ghairu la'iq. Enggak layak talibul ilm itu seperti itu, enggak layak wallah. Allah musta'an. Rata-rata kan yang kayak gitu fasik kan ya. Ya orang awam gitu yang talibul ilm itu tidak layak. Ya kan yang kayak apa tuh belakangnya terus dikuncir gitu. Aduh. Ana pengen nanya, antum ngaji di mana, akhi? Kadang lagi gitu terus kan fotonya dipajang di media sosial. Dan sengaja memang supaya dikomentarin cakep apa enggaknya. Memang mungkin nggak masuk dalam hadis man sanna sunatan sayyi'ah ya. Tapi siapa yang merusak penampilan tulabul ilm dengan mencontohkan kepada mereka pengadopsian cara berpakaian dan style orang-orang fasik, maka dia juga bisa mendapat dosanya kalau diikutin. Auzubillah min dzalik. Anda nggak pernah mendapatkan orang yang saleh dengan penampilan rambut semacam itu. Anda nggak pernah mendapatkan, kecuali mungkin orang yang ngaji ini, dan itu Anda nggak anggap dia soleh, bukan sebagai seorang mithali dan teladan. Ada dofer atau ada kepangnya. Tapi sekarang misalnya ada seorang sunni ahlu sunnah, udah ngaji dia, misal ngaji sama Ustadz kibar sinuhu atau kibar batnuhu, terserah lah. Kemudian bukannya menampilkan agar ahlus sunnah dan salafiyin ini semakin saleh, kelihatannya semakin renyah di mata orang gitu. Misalnya kemudian rambutnya pakai kayak rasta itu, kayak rasta itu apa namanya? Gimbal yang apa nih dipilin-pilin itu loh. Yang reggae itu loh. Kayak Bob Marley gitu loh. Ya kan? Gimbal tapi bukan versi gimbal karena semrawut. Ini gimbal karena dibikin kayak gitu. Apa hukumnya? Anda yakin orang ini tasyabbuh bil kufar? Anda yakin sekali. Hatta dia bilang, Ustaz ini kan masalah rambut, ini nggak ada kaitan dengan manhaj. Ada kaitan dengan manhaj. Orang itu sekarang banyak anti manhaj. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka bilang nggak sesuai dengan, ini nggak ada kaitannya dengan manhaj. Karena nggak mau ditahdir. Ini ada kaitannya dengan manhaj. Bahwasanya di antara manhaj kita adalah berusaha meminimalisir atau menghilangkan tasyabbuh bil kufar, atau tasyabbuh bil fusak aja nggak boleh. Nanti kok kajian iqtida shiratal mustaqim kena banget ini. Kena banget. Siapa yang mencetuskan kayak gitu coba? Dengan banyaknya dofer kayak gitu dan juga apa? Orang-orang kufar, orang-orang yang mereka dari Jamaika dan ya nggak, kalau nggak salah ya. Kemudian kayak gitu. Kemudian lagu-lagunya juga nggak lagu-lagu, cuman tet gitu doang lagunya. Gitu doang lagu-lagu apa coba? Apa yang bisa antum nikmati itu apanya gitu loh? Ganjanya, smokingnya. Kan mereka kan mudah menampakkan kefasikan. Apa? Sering dari mereka tuh rambut kayak gitu kan pasti kan kayak gitu, terus sambil matanya kayak gitu. Syuf. Antum ngaji di mana gitu loh. Anda baru kepikiran min ajli dhafar, karena kunciran atas misalnya, kemudian Anda teringat dengan beberapa ikhwan kita gitu loh. Allah musta'an. Aneh, ini musibah atau musibah enggak tahu lah. Gimana kalau misalnya ngaji sama Ustadz Kibar katanya kayak gitu, terus Ustadz Kibar ngelihat kayak gitu, mungkin kayak antum ngaji sama siapa? Sama antum Ustadz, nggak pernah Ustadz ngajarin kayak gini. Iya, antum bayangin seorang Ustadz kayak gitu coba. Kalau mungkin ngecat rambut, mungkin masih ada celah lah. Ya bukan untuk tasyabuh lah, mungkin ya. Tapi kalau udah gini, ini nggak dikenal kecuali orang-orang yang fasik atau orang jauh dari agama Allah. Hadis berikutnya ikhwan. Tapi hadis yang tadi dhaif ikhwan, Hadatsana Sulaiman bin Harb al-Washihi wa Musaddad qala hadatsana Hammad an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah
qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah qala Sulaiman. Di sini karena ada beberapa riwayat ya, ada dua perawi, ada dua gurunya Abu Daud di sini meriwayatkan dari Sulaiman dan Musaddad. Kedua-duanya dengan sanad dari Hammad terus sampai Aisyah radhiyallahu anha, dan kedua sanad ini sanad yang sahih. Aisyah berkata kana Rasulullah SAW idza ightasala minal janabah. Kan Rasulullah SAW kalau mandi junub. Ada riwayat versi Sulaiman, ada riwayat versi Musaddad setelah kalimat itu. Riwayat versi Sulaiman, bukan putra antum putra. Putra Sulaiman namanya. Panggilannya Iman ya. Iya. Perbaikan panggilan lah, kalau bapaknya kan panggil putra. Enggak gede-gede makanya pada putra mulu ya. Sulaiman berkata, "Ya bada'u fayufrighu min yaminihi 'ala shimalih." Dimulai apa? Ifragh. Ifragh itu yaitu menuangkan mulai dari kiri dari apa? Min yaminihi 'ala shimalih, dimulai dari kanannya terlebih dahulu dibandingkan kirinya, yaitu berarti kanan dulu. Dalam riwayat Musaddad, ghassala yadayhi yasubbul ina'a 'ala yadihi al-yumna. Beliau Rasulullah SAW mencuci tangannya terlebih dahulu dengan cara sabbul ina ala yadil yumna, yaitu menuangkan bejana ke tangan kanannya. Ini ya, yabda'u fayufrigh, yufrigh juga bisa, afan di sini yufrigh juga menuangkan artinya. Afragha yufrighu dengan sabba yusubbu artinya sama, satu. Artinya menuangkan. Dan dalam riwayat Sulaiman, fayufrighu min yaminihi, yamin di sini maksudnya bukan sisi kanan, afwan, bukan sisi kanan, salah ana. Yamin di sini artinya tangan kanan menuju tangan kiri. Kalau riwayat Musaddad mencuci kedua tangannya dengan cara yasubbul ina ala yadihil yumna, yaitu menuangkan air di bejana ke tangan kanannya. Gini ya ikhwan, bayangkan ini bejana nih, ini bejana. Maka beliau memulai, kan beliau enggak langsung ngobok kayak gitu, enggak. Karena tangan kan bisa saja ada najisnya atau ada apa. Maka ini bejana beliau tuangkan, terus baru ke kiri. Itu maksudnya. Ya, begitu maksudnya. Paham enggak? Karena zaman itu tuh enggak ada keran. Enggak ada pula shower. Kalau sekarang shower gimana? Bisa langsung cuci tangan. Ya. Makanya di sini nggak pakai ilat, kemudian udah langsung cuci, ya maksudnya pakai ilat yang penting bersih gitu loh. Di shower langsung cuci tangan, nggak perlu shower kanan dulu terus gini. Nggak. Ya gitu ya. Nggak perlu begitu. Wallahu alam, nggak perlu begitu. Walaupun kalau antum mau begitu ya fadl. Mungkin antum betul-betul pakem ittiba' sunnah dengan sesuai persis seperti Rasulullah SAW. Iya. Maka kemudian thumma ittafaqa. Kemudian Sulaiman dan Musaddad bersepakat dengan kalimat fayaghsilu farjah. Mulai kemudian dari cuci tangan langsung kemudian membasuh, mencuci farjnya. Dan farj dalam ashab Syafi'iyah, farj itu dimutlakkan qubul, dubur, baik milik zakar atau unsa. 4 hal, yaitu qubul depan ya, dubur belakang, baik milik laki-laki ataupun perempuan. Tapi di sini mana tadi? Fayaghsilu farjahu, itu yang mana farjnya? Yaitu qubul saja. Qubul saja. Karena wallahu alam umumnya kan junub disebabkan apa? Jima. Dan jima itu kan biasa antara qubul dengan qubul. Dengan zakar dengan farjnya itu, ya farj perempuan. Maka cukup itu aja yang bersihin, ikhwan. Maka tidak perlu dia bersihin duburnya, karena itu bukan tempat jima. Ya, taib. Qala Musaddad yufrighu ala shimalih. Ya, kemudian menuangkan ke tangan kirinya.
wa rubbama kanat 'anil farj, dan mungkin maksud kanat yaitu kana mengkunyah, yaitu sepertinya Aisyah itu menyebutkan hal ini berkaitan dengan farji. Apa maksudnya? Membasuh farjnya dengan cara yufrigu ala shimalih, yaitu menuangkan air ke tangan kirinya, kemudian dengan tangan kiri dibasuhlah itu farji gitu, karena dimakruhkan atau bahkan sebagian ulama mengharamkan memegang zakar dengan atau memegang farj dengan tangan kanan, melainkan harus dengan tangan kiri. Maka baru setelah itu, setelah membersihkan itu, ya, bersihin tangan, kemudian kemaluan, kemudian summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, baru kemudian dia wudu seperti wudunya salat komplit. Summa yudkhilu yadayhi fil ina, kemudian beliau SAW memasukkan kedua tangannya ke bejana setelah apa? Setelah wudu. Fayukhallilu sya'rahu, kemudian beliau mentakhlil syar' dari ini ditakhlil di sela-sela biar air itu masuk sampai ke manabitnya, sampai ke jildnya, kulitnya. Hatta idza ra'a annahu qad asaba al-basharah au anqal basharah, sampai beliau ra'a di sini artinya memprediksikan, mengira-ngira, menduga, karena nggak bisa ngelihat. Antum bisa ngelihat ya sela-sela rambut antum? Nggak bisa. Kalau udah dianggap ini udah masuk, udah kena semua, ya, maka afragha ala ra'sihi thalatha, baru beliau kemudian menuangkan ke kepalanya 3 kali. Nah, disinilah yang tadi seperti hadis pertama, ihtimal imma nuangin ke kepala langsung semuanya, atau kata Ibnu Hajar tadi apa? Kanan, kiri, tengah, gitu loh. Itu maksud dari afragha ala ra'sihi thalathan, karena ra's, kepala itu sudah tadi, maksudnya sudah komplit kan, udah ini. Maka kepala cukup sekali aja. Untuk ini cukup sekali, yang penting ditakhlil sampai semua ini, gitu caranya. Tadi ulang. Tadi pertama yaitu kalau pakai hina berarti ini ke kanan, ya. Kemudian enakan, kemudian tuangin lagi untuk wudu, ya. Ghusl farj dulu. Tuangin ke kiri, ghusl farj. Nah, kemudian wudu. Nah, setelah wudu, kan kalau wudu kan kepala itu kan diusap, bukan dibasuh. Maka dia kemudian bersihin kepalanya, diinqa sampai basyarahnya, sampai kulitnya. Kalau udah selesai, kayaknya udah kena semua dengan percikan air, maka barulah dia apa? Menuangkan 3, kanan, kemudian kiri, kemudian tengah. Seperti itu. Fa idza fadala fadlatun sabbaha alaihi. Kalau memang ada sisa dari air, dah dia ini semuanya. Artinya apa? Bahwasanya mandi junub itu enggak harus pakem 3 sok saja. Kalau udah enggak usah. Ya kalau sekarang enggak bisa kayak gitu. Mandi junub segitu enggak bisa. Kalau sekarang mau pakai, kadang-kadang orang jebyur, kalau itu emang mubazir itu. Makanya lebih afdol sebenarnya kalau dari segi taufir, yaitu dari siapa? Irit. Kalau misalnya kita mengikuti sunnah untuk irit dalam bertaharah, sebenarnya shower itu lebih irit, beneran. Shower lebih irit. Ya. Dan insya Allah lebih afdal, mudah-mudahan. Ya. Bagaimana menjamak mandi junub dengan shower dengan mandi junub versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa nggak? Bisa insya Allah. Bisa nggak kalau misal kita sabbul ma dengan shower, gitu kan? Setelah kita wudu, kan ghusl farj, kemudian wudu, kemudian kepala digini-giniin kan? Kan tinggal bisa kayak gini, disiram dengan ini kan? Cepat nggak kira-kira? Cepat insya Allah. Nah kemudian habis itu baru 3 kali kita kenain ke kanan, tanpa kita sabbul ma. Karena kalau shower disop lagi sabbul ma. Nggak, karena kan ya gimana ya? Karena itu juga tabdir juga, karena gini loh. Kita ini sabbul ma, sementara air shower masih terus ngucur. Iya sayang. Habis itu sayang terus disayang-sayangin gitu ya. Iya, maka udah langsung aja kita kenain kanan. Terus kiri, terus tengah.
Nah sekarang di zaman Rasulullah SAW air tidak sebanyak sekarang. Dalam hadis ini faidza fadala fadlatun sabbaha alaih. Kalau misalnya ada fadlah itu sisa, maka beliau habiskan itu sisa. Nah sekarang air banyak, maka nggak apa-apa kalau antum dia teruskan dengan lanjutkan mandi biasa. Yang penting niatan awalnya sudah mandi junub, antum teruskan mandi biasa, kemudian antum pakai apa? Sabun boleh. Pakai sabun boleh, asal pakai sabunnya setelah selesai ini semua. Sah insyaallah mandi junubnya. Ya. Pakai sampo. Ana pas pakai sampo ana ngomong kayak gitu pas lagi garu-garu kepala. Pakai sampo boleh. Asal setelah semua ini selesai. Kalau dari awal pakai sampo sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia memakai air yang sudah tercampur dengan zat tahir yang berpengaruh pada air. Itu mazhab jumhur, ya. Baik, kemudian hadis berikutnya 243. Haddatsana Amr bin Ali Al-Bahili, haddatsana Muhammad ibni Abi Adi, haddatsani Sa'id an Abi Ma'syar an An-Nakhai an Al-Aswad an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila min al-janabati bada'a bikaffaihi faghasalahuma. Rasulullah ini Aisyah dari riwayat Al-Aswad. Kalau sebelumnya dari riwayat Urwah bin Az-Zubair. Sekarang dari riwayat Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW kalau beliau pengen mandi junub, bada'a bikaffaihi faghasalahuma. Bada'a bikaffaihi itu apa? Kaf, ini kaf nih. Kaf. Kaf. Ini kaf yang batin, ini kaf yang zahir. Zahirnya di sini bada'a bikaffaihi, yaitu mencuci kedua, ini apa namanya, telapak tangan bukan? Kedua telapak tangan. Apakah yang dicuci telapak tangan batin saja atau zahir saja? Yang dicuci apa? Yang dicuci seluruhnya. Karena lafalnya kaf. Ketika lafalnya kaf, maka seluruh kaf. Ya, enggak khusus batin saja atau zahir saja. Maka beliau ketika mau memulai mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya dengan cara yang ditafsil dalam riwayat Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya. Gimana caranya, Pak? Dituangkan dulu kanan, kemudian cuci. Gitu caranya. Itu kalau memang kita seperti zaman Nabi SAW yang belum ada shower, belum ada keran. Berarti kita pakai gayung. Hidup pakai gayung. Karena kita saya pakai gayung ya. Kalau nggak ada gayung berarti tuang itu ke jadah, misalnya air termos atau apa gitu. Ini. Sekarang nggak gitu caranya. Pakai gayung. Jadi tidak langsung dicelupkan. Jadi kayak gitu. Nah, bada bikaffaihi faghasalahuma, thumma ghasala marafiqahu wa afadha 'alaihi al-ma. Kemudian beliau membasuh, mencuci marafiqah. Di situ apa ya? Ini itu marafiq atau marafiqah? Afiqah. Marafiq. Baik. Oke, Pak. Di sini ada dua riwayat. Ya. Ada dua nuskhah, dua nuskhah. Dua manuskrip. Manuskrip pertama dengan qaf. Manuskrip kedua dengan ra. Ya. Manuskrip pertama pakai qaf. Berarti kalau pakai qaf artinya thumma ghasala marafiqahu mirfaq. Sa'id dan mirfaq ini. Ya. Sikut. Kemudian mencuci sikutnya. Ya. Wa afadha 'alaihi al-ma. Kemudian memperbanyak, menuangkan padanya al-ma. Tapi kalau riwayat kedua, nuskhah kedua
marafiqa, pakai gha. Apa bedanya? Beda marafiq dengan marafiq, mirfaq dengan mirfagh, itu beda. Gha dengan qaf ada perbedaan. Dan dengan perbedaan ini juga ada perbedaan hukum nantinya. Ajaibnya begitu, Masya Allah. Ada perbedaan makna, ada perbedaan hukum. Apa yang dimaksud dari marafiq? Marafiq ini adalah tempat-tempat yang apa? Tempat-tempat yang ini loh, apa namanya? Yang berpotensi nggak kena air, atau berpotensi lalai dikenain air. Contoh, tahtal ibit, bawa ketiak, yang barusan antum pegang, barusan dipegang. Ini, ya, ini kadang-kadang nggak ini ya Pak, nggak ini. Nggak kayak bapak-bapak yang waktu kita di pemandian Dieng, air panas itu, tiba-tiba masuk ke tempat anak-anak kecil banyak itu kan, teman antum itu, terus langsung kayak gini-gini. Jadi marafiq itu adalah area-area tubuh yang kadangkala dilalaikan oleh orang yang mandi untuk disimbah air padanya. Ini tahtal ibut. Kemudian tahtal fakhidh, di bawah paha. Anggaplah maksudnya adalah di balik lutut. Ya enggak? Bisa aja itu enggak dilalaikan, bisa aja. Ya. Dan batin al-ilyatain atau aliyatain. Antum tahu ilyah enggak? Aliyah. Bukan madrasah aliyah. Aliyatain. Aliyah itu gini loh. Gimana ya? Nah, masa aliyah itu adalah belahan pantat. Itu aliyah. Ya, bagian maksudnya bokong pantat ada dua sisi. Ini namanya aliyah. Bagian agak mendalamnya itu aliyah. Ya. Enggak enak ya. Nah, bagian dalam aliyah itu, ya, itu juga kadang dilalaikan sama orang. Jadi air juga perlu masuk situ, gitu. Juga ukan, namanya ukan. Anda pernah bahas di kajian kitab Sunan Nasai atau lainnya, ukan, yaitu ketika di salah satu hadis ya, yang pernah Anda sampaikan tentang perempuan, ada perempuan Khaybar, ada seorang mukhannats, seorang banci di zaman Nabi SAW yang menawarkan kepada salah satu sahabat Nabi, kalau kata dia, kalau Allah Ta'ala memudahkan kaum muslimin untuk menjelajah Khaybar, maka akan aku tunjukkan padamu wahai Abdullah, supaya kamu bisa nikah, perempuan yang memiliki ukan, perempuan yang maju 4, mundur 8. Masih ingat ya, ikhwan? Masih ingat itu yang teringat ya, Masya Allah, itu faedah yang anfaedah ya. Maju 4, mundur belakang. Apa ukan di sini? Ukan adalah lipatan lemak di kulit, itu ukan. Jadi, dan perlu untuk tahu ya, di zaman Nabi, dulu zaman salaf, di tanah Arab, perempuan yang gembrot itu lebih diminati dibandingkan yang kurus, yang langsing. Kenapa begitu, ikhwan? Karena di Arab sana ketika musim dingin itu luar biasa dinginnya, dan perempuan yang gemuk itu memiliki kehangatan yang lebih dibandingkan perempuan kurus, sehingga mereka bisa memeluknya pada malam hari. Iya, betul begitu. Coba kalau perempuan kurus dipeluk, tambah dingin. Tapi kalau yang berlemak banyak itu kehangatannya itu enak gitu loh. Itu ukan. Nah, ukan, lipatan-lipatan lemak itu kadangkala enggak
dilalaikan oleh sahibnya gitu loh. Kemudian surah, pusar juga kadang-kadang dilalaikan. Makanya pusar kan kalau antum lihat tuh the pusar ya, gitu kan? Antum lihat kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang nempel kan? Iya. Tuh diledek aja, ngeledek aja. Ya gitu. Ya jadi itu di antum kenapa ketawa? Itu adalah marafiq. Itu disebut marafiq. Maka kalau kita mengacu ke hadis ini, membasuh atau mencuci marafiqnya, maka itu maksudnya. Jadi setelah apa? Setelah mencuci kedua tangan, bagian-bagian ini nih. Ya. Dan itu benar juga ikhwan. Cuci dulu bagian itu, farji termasuk tuh. Karena di bagian farj, di bagian kemaluan kadang-kadang ada beberapa lipatan yang antum itu kadang-kadang lalai kan. Itu ya, farji. Kemudian bagian yang tadi bagian belahan bokong ya dan seterusnya. Itu dicuci tuh. Nah, itu dia lakukan sebelum wudu. Karena kalau dilakukan setelah wudu, maka enggak layak gitu kan. Habis wudu masa megang-megang gitu kan. Fa idza arqahuma ahwa bihima ila haid. Nah, kalau sudah membersihkan hal-hal itu tadi, ya anqahuma di sini anqahuma yaitu tangan dan juga marafiq. Udah semua bersih, maka ahwa bihima ila haid, turunkan tangan, peperkan tangan ke haid. Haid itu semacam tembok atau bagian dari kamar mandi ya. Peperkan. Kan takutnya boleh jadi ada bekas apa gitu kan ya. Baru kemudian thumma yastaqbilul wudu. Kemudian baru dia mulai apa? Wudu. Wa yufidul ma' ala ra'sih. Setelah wudu baru kemudian kepala dimandikan kepalanya. Ini yang disebut oleh kita sebagai keramas. Qirdun dhahab, keramas. Ya kan? Putra sampai basyarahnya kena. Begitu. Dalam hadis berikutnya, ini terakhir aja hadis berikutnya. Hadatsana Al-Hasan bin Syaukar, hadatsana Husaim an Urwah Al-Hamdani, hadatsana Asy-Sya'bi qalat Aisyah radhiyallahu anha la in syi'tum la uriyannakum athara yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil haid haitsu kana yaghtasilu minal janabah. Kalau kalian mau, aku bisa memperlihatkan kepada kalian bekas tangan Rasulullah SAW di bagian tembok yang dulu beliau mandi, ya. Dulu. Jadi bekas. Ada bekasnya, maksudnya saking seringnya beliau megang itu, nempokin di situ. Dalam bahasa lain kan yadrib, nepokin gitu biar kena betul-betul bagian kotornya kepada itu. Ya. Maka ada bekasnya gitu. Wallahu a'lam. Kayaknya sampai sini aja 244 karena kita udah jam 7-an ini. Ya, soalnya nanti kita mau ke Jati Keramat. Jadi kita sampai sini aja insyaallah. Diingat nanti ini ya. Sampai 244, bukan sampai 249. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.